Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang organisasi-organisasi besar yang ada di internet. Jadi internet bukan sesuatu yang bisa jalan tanpa kontrol ya. Jadi internet ada yang kontrol, ada yang ngatur, ada yang bikin, ada yang merancang, ada yang coding dan sebagainya. Jadi organisasi besarnya akan coba saya bahas di sini. Mungkin yang salah satu yang paling tinggi yang sifatnya bukan ngatur sih sebenarnya, lebih merepresentasikan masyarakat internet adalah ISOC. Jadi ada Internet Society atau disingkatnya ISOC. Ya masih belum bisa di itu. Jadi organisasi yang tertinggi adalah Internet Society, bukan tertinggi kali ya, atau seringkali disingkat ISOC. Jadi ini merepresentasikan masyarakat internet. Kita semua bisa jadi member ISOC dan itu free, gratis. Anda bisa cari di Google Internet Society. Oke, kira-kira kalau dalam bahasa ininya adalah apa namanya, DPR MPR lah kira-kira. Ini Internet Society, dan mereka merepresentasikan keinginan masyarakat internet yang besar. Mereka banyak ini loh, banyak bantu macam-macam sih sebenarnya. Jadi kita pengen apa, mereka punya dana, mereka ngumpulin duit dan sebagainya. Jadi ini apa yang dikerjakan, komunitas network, menguatkan internet, bantu bikin standar dan sebagainya. Ini banyak dibantu kalau Internet Society. Nah, di samping Internet Society ada lembaga yang mengatur internet, benar-benar mengatur, seperti ngatur IP address, ngatur nomor port, ngatur domain, .com segala macam, ngatur yang paling tinggi itu apa, .id, nanti ada .au, apa. Nah ini ada lembaganya namanya ICANN. Ini agak besar, saya bikin besar soalnya dalamnya ada lembaga lagi. Oke, jadi yang satu lagi yang ngatur macam-macam adalah ICANN. ICANN. Oke. Nah, ini ada 4 lembaga besar yang ada di internet ini, kelihatan gambarnya langsung. ICANN, IANA, IETF, ISOC. Jadi ini yang besarnya ada 4 ini dan aktif semua. Oke. Jadi di sini ada ICANN. Singkatan dari apa ICANN ya? Lupa. Coba lihat. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Jadi dia ngatur nama dan nomor yang dipakai di internet. Jadi ini ICANN. Coba kita tulis di sini. Jadi yang ngatur nama dan nomor yang dipakai di internet itu ICANN. Dulunya ada yang skala yang lebih kecil, itu IANA. Dan IANA itu satu orang, namanya John Postel. Tapi jadi lembaga namanya IANA. Jadi ini yang ngatur nomor sama domain, nomor port, nomor IP versi 4, versi 6, semuanya makhluk ICANN ini sih. Nah di bawahnya ICANN dia ngatur banyak ini. Secara regional nanti diatur di bawahnya ICANN ada beberapa nih. Ada 4 yang besar sih sebenarnya. Ada 4 yang ngatur di levelnya regional ya. Kalau di Asia Pasifik kita kenal ada yang namanya APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Kemudian ada di Eropa ada RIPE, NCC, itu di Eropa sama ngatur nomor IP terutama dan domain, tapi terutamanya IP yang paling kerasa sih. Kemudian ada, coba kita cek lagi ya.
Ini Ripe, Abnik, nah ini Lightnik sama Afrinik. Ada Abnik, Arin, udah lebih banyak nih sekarang. Ada 5 Rear, ada 5. Coba kita lihat. Jadi ada 5 rupanya, bukan ada 4. Dulunya 4. Ripe tuh di Eropa, dia wilayahnya Eropa. Ripe NCC itu Eropa. Dia manage IP sama AS number buat routing dan sebagainya. Kemudian ada Arin tuh Amerika. Tuh kan di Amerika Utara lah, Amerika tuh Arin. Terus ada Lightnik itu Amerika Selatan kayaknya. Amerika Utara Selatan berantem tuh urusannya. Oh enggak juga sih. Tuh kan Amerika Selatan Latin dia. Bahasanya bahasa Latin dia. Ada Spanish. Uruguay. Itu kan di Uruguay dia. Terus jadi ada 5. Berarti ada 5 nih, salah saya. Jadi ada satu lagi. Jadi Arin. Ini Amerika Utara. Abnik, Ripe NCC, Lightnik itu Amerika Selatan. Kemudian ada Afrinik, itu Afrika. Oke. Jadi ini makhluknya. Di bawahnya ICANN ada yang ini semua ngontrol IP, AS number dan sebagainya, ini yang aturnya, tapi regional banget. Ini Asia Pacific Network Information Center, ini Amerika Utara, ini Eropa, ini Amerika Selatan, ini Afrika. Jadi mereka ngaturnya seperti itu kira-kira. Yang paling cepat habis IP-nya 2 ini makhluk ini nih, Arin sama Ripe tuh gila, cepet banget. Oke. Nah, di bawahnya ini yang legend di IANA tadi namanya John Postel, bisa kita lihat di sini ya. John Postel. Ini John Postel IANA. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Dan dia adalah yang ngatur internet sampai tahun berapa ya? 90-an lah. Dia meninggalnya kapan nih? Itu kan 90, meninggal 98 ya. Umur 55 tahun. Dia sampai 90-an dia ngatur, sampai 98 dia ngatur internet. Dan yang mengatur internet dia. Sebetulnya satu orang. Gila sebenarnya internet itu yang ngatur satu orang. Oke. Nah, ini dia udah. Nah, kemudian yang paling keren dari semua, yang buat saya keren dan saya sering aktif di situ tuh adalah IETF. Internet Engineering Task Force. Jadi di sini yang ngatur, atau disingkatnya IETF, ini yang ngatur protokol-protokol yang dipakai internet. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang baru di internet, misalnya saya pengen nyambungin kulkas, saya pengen kulkasnya bisa apa segala macam, nah kita bisa bikin sendiri sih protokol itu, kemudian kita presentasikan di Internet Engineering Task Force. Mereka ada meeting 2-3 kali setahun, kita bisa presentasikan di situ, udah gitu berantem lah di situ gitu. Ini IETF. Saya sendiri di dalam IETF ada banyak banget sih sebenarnya ininya, grup-grupnya dalamnya ada banyak grup. Salah satu grupnya adalah GAIA, Global Access for Internet for All. Jadi Global Access for Internet for All. Jadi bagaimana caranya kita kasih internet buat semua orang. Ini di GAIA ini. Ini bagian dari IETF. Saya kebetulan partisipasinya di sini, di GAIA ini. Jadi kita yang ngatur sih sebenarnya. Bukan ngatur barangkali ya.
kita lebih banyak bikin konsensus sih sebenarnya, kesepakatannya seperti apa supaya ini bisa terjadi gitu. Jadi lebih banyak kesepakatan daripada otoritas sih sebenarnya. Dan kita bentuknya sharing dulu, biasanya sharing, kita caranya gini loh, kita caranya gini loh. Udah gitu dengan cara itu kita bisa murah, bisa apa, dan itu diperuntukkan semua. Dan kemudian kalau udah serius, lama-lama dia jadi dokumen. Dokumen itu namanya RFC. Jadi dari IETF ini keluar yang namanya RFC. Harusnya sejajar ya. Ya udahlah, sinilah, nggak apa-apa lah. Ada RFC, ada banyak-banyak macam-macam sih. Salah satu yang beken adalah request for comment, RFC. Dan ini adalah dokumentasi aturan yang ada di internet. Coba kita lihat websitenya. Oke, jadi IETF. Ini langsung ke gaya terus nih, parah. IETF doang. Nah, ini Internet Engineering Task Force, mereka yang ngatur. Ini tanggal 14 November nanti di Bangkok. Oke. Dia pindah-pindah sih. Meetingnya di Bangkok, di Praha, di mana, di Eropa, Amerika, pindah-pindah. Ini topic of interestnya Automated Network Management, Internet of Things, Transport Technology, Security Privacy, dan lain-lain. Tapi ini yang interestnya bagaimana cara dia bekerja, dia bikin working group, mailing list, event meeting, online tools dan sebagainya. Dan hasilnya adalah internet standar ini. Dan hasilnya itu RFC tadi. Kita coba masuk ke RFC-nya. Ini RFC-nya, bisa kita baca RFC-nya. Dalam bentuk HTML, teks XML, ada yang bentuk PDF juga sih. Kita bisa baca dalam bentuk teks. Kalau pusing kita carinya teks. Nah, ini RFC mulai dari RFC nomor 1 sampai ribuan masih terdokumentasi. Jadi RFC pertama dibuat tahun 69. Saya umurnya masih 8 tahun, itu gila. Mereka udah bikin internet itu waktu itu. Jadi mereka sudah mendokumentasikan sejak tahun 69. Sebagian besar dari kita mungkin belum lahir ya, tapi mereka sudah dokumentasikan semua. Salah satu situs yang saya suka pakai buat baca RFC adalah RFC Editor. Ini lebih enak buat saya buat nyari-nyari RFC-nya. Misalnya saya pengen cari tentang SNMP, cari aja di sini. Langsung keluar, bisa kita cari dalam bentuk ASCII, PDF, apa segala macam, bisa cari semua. Oke. Siapa judulnya apa, yang nulis siapa, tanggal berapa, dia mengobsolete RFC yang mana. Jadi RFC bisa mengobsolete RFC yang lain. Jadi update-nya kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kalau mau cari cara kerja internet, telnet seperti apa cara kerjanya, misalnya ya ini cari aja di sini. Bisa dicari langsung. Oke, jadi kita bisa belajar banyak dari internet karena semuanya serba terbuka dan standarnya bisa kita ambil dalam bentuk ASCII, teks, PDF, HTML dan sebagainya. Oke. Itu barangkali yang kerennya dari internet adalah semua terbuka. Jadi yang di atas itu Internet Society, ada ICANN. Dalam ICANN ini, jadi yang ini yang merepresentasikan keinginan publik. Yang ICANN yang ngatur domain, IP dan sebagainya. Registrasi domain ada di sini banyaknya di ICANN. Nanti ICANN punya banyak registrar. Di Indonesia turunannya ICANN adalah Pandi kalau di Indonesia. Nah, kemudian dia yang kontrol IP di level regional adalah APNIC. Kalau di Indonesia jadi APCI yang kontrol IP-nya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi di negara masing-masing juga ada yang kontrol. Nah, yang keren dari ini semua adalah ini tidak dikontrol sama Kominfo. Seru. Dan yang seru sebetulnya kalau negara yang mau bergabung di ginian, ini jadi keren banget sih sebenarnya. Jadi misalnya contoh negara kita punya masalah besar di internet untuk desa dan sebagainya. Pengalaman kita itu kalau di sharing di Gaia, itu kita bisa sampai nge-push ke IETF. Akibatnya apa yang terjadi, kita bisa kontribusi buat Afrika, buat mana segala macam. Jadi mereka nanti akan kita
kita bisa membantu negara lain. Membantu dalam arti bukannya kita keluar duit, ya enggak. Kita malahan akan dapat rezeki banyak, Indonesia akan dapat rezeki banyak. Karena kita ngirim orang lah, itu dibayar pakai duit ya, bukan pakai daun. Terus kita bikin produk, terus dipakai produknya di Afrika, di Amerika Selatan dan sebagainya. Jadi ini kontribusi di sini banyak efek positifnya buat negara sih sebenarnya. Sayangnya Kominfo pikirannya hanya Republik Indonesia terus, ya udah, rezekinya segitu. Kalau kita bisa berpikirnya internasional, rezekinya lebih keren sih sebenarnya gitu. Saya sendiri banyak kontribusinya di level-level yang ini sih, di task force engineeringnya sih sebenarnya. Kalau di sininya nggak terlalu tapi ada yang suka di Internet Society, ada Internet Society Indonesia juga ada sih. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang organisasi-organisasi yang ada di internet dan bagaimana kita bermain sebetulnya. Jadi lebih besar daripada sekedar Indonesia, kita bisa, ini terbuka buat semua orang ya. Semua orang bisa partisipasi. Cuman ya untuk sampai level atas kayak gini, bahasa Inggrisnya harus kuat sih sebenarnya. Kuncinya bahasa sih, bahasa Inggris. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.